Desa Cibogo, Subang, pagi itu tampak seperti biasa. Udara segar, kabut tipis menggantung, dan suara ayam bersahutan di kejauhan. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat warga menemukan mobil di halaman rumah keluarga Salma dengan bau menyengat yang menusuk. Di dalam bagasi, 2 jasad tergeletak kaku, Salma dan putrinya, Rina. Warga berhamburan, sebagian menangis, sebagian tak percaya. Pintu rumah terkunci dari dalam. Tak ada tanda perlawanan. Tapi yang paling mengusik, di mana Fadil, anak bungsu Salma, yang terakhir terlihat sehari sebelumnya? Penyidik datang, garis polisi dipasang. Saat menyisir area rumah, mereka menemukan jejak kaki kecil menuju hutan di belakang rumah. Jejak itu berhenti di pinggir sungai kecil yang mengalir pelan. Tidak ada jejak kembali. Sepasang sepatu Fadil tergeletak basah di sana. Tak ada yang tahu apakah ia masuk ke hutan dengan sadar, melarikan diri, atau dikejar sesuatu. Tak ditemukan darah, tapi juga tak ada petunjuk pasti kemana arah ia pergi. Semua mulai bertanya-tanya, apakah Fadil pelaku, atau justru korban berikutnya? Di kamar Fadil, dinding dipenuhi coretan tangan dan lukisan kecil yang dibuatnya. Di atas meja belajarnya, hanya tersisa buku-buku pelajaran yang rapi, kecuali satu bingkai foto keluarga yang kacanya pecah dan fotonya hilang. Kamera pengawas yang dipasang di rumah tetangga sempat merekam sosok mirip Fadil keluar rumah lewat jendela samping malam sebelumnya. Tak ada tanda ia membawa barang. Langkahnya tampak ragu, lalu hilang dalam gelap. Sementara itu, suasana desa mulai tegang, dihantui pertanyaan yang tak terjawab. Hutan belakang rumah Salma dikenal angker oleh warga. Konon, dulunya tempat ritual zaman penjajahan. Penyidik lokal enggan masuk terlalu dalam, tapi sebuah tim kecil nekat menyusuri jalur jejak Fadil. Mereka menemukan seutas tali merah tergantung di pohon besar, tak biasa, karena tali itu menyerupai semacam penanda atau tolak bala. Tak jauh dari sana, ditemukan boneka jerami tertancap di tanah dengan paku berkarat menembusnya. Barang-barang ini menciptakan nuansa yang ganjil. Hutan bukan hanya sunyi, tapi seperti menyimpan sesuatu yang mengintai. Di laci tua milik Salma, ditemukan buku harian kakek mereka yang telah lama meninggal. Ia pernah menulis tentang penjaga hutan dan perjanjian leluhur yang tak boleh dilanggar. Di dalam catatan itu, disebutkan bahwa garis keturunan keluarga mereka memiliki kewajiban menjaga batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Salma, sebagai generasi berikutnya, disebut-sebut telah memutus rantai itu sejak kematian suaminya. Fadil, sebagai darah terakhir, mungkin menjadi titik balik dari perjanjian yang dilupakan. Cerita itu dianggap mitos, tapi terlalu rinci untuk diabaikan. Seorang warga mengaku mendengar suara tangis bocah dari arah hutan menjelang subuh. Suara itu lirih, terputus-putus, seolah meminta tolong. Tapi saat didekati, suara menghilang, meninggalkan aroma anyir dan hawa dingin menusuk. Polisi memperluas pencarian, namun hasil nihil. Beberapa anggota tim pencari mulai mengeluh mimpi buruk, melihat sosok anak-anak dengan mata hitam pekat. Desa mulai membatasi aktivitas malam, dan ibu-ibu mulai menaburkan garam di depan rumah. Sebuah ketakutan kuno merambat kembali ke tanah yang selama ini diam. Malam hari, seorang penyidik yang menginap di rumah korban melaporkan melihat siluet anak kecil di balik jendela kamar Fadil. Saat ia berlari menghampiri, jendela terkunci rapat, dan kamar kosong. Namun, bau tanah basah tercium jelas di dalam ruangan. Di lantai, ditemukan bekas lumpur kecil seperti tapak kaki. Kamera CCTV yang dipasang sehari sebelumnya menunjukkan tayangan yang aneh. Waktu pada video sempat berjalan mundur selama 2 menit, lalu kembali normal.
Rekaman itu kini menjadi bukti misterius yang disimpan polisi diam-diam. Buku data sekolah tempat Fadil belajar menunjukkan satu hal aneh. Namanya dicoret dengan tinta merah sejak 2 minggu sebelum kejadian. Guru wali kelas mengaku tak melakukannya. Di lembar kehadiran, tanda tangan Fadil masih ada, tapi dengan tulisan berbeda. Kepolisian mulai mempertimbangkan kemungkinan gangguan psikis atau kultus tersembunyi. Salah satu siswa membisikkan cerita bahwa Fadil pernah mengatakan akan pergi untuk menyelamatkan ibu dan kakaknya. Tapi tak seorang pun paham maksudnya, sampai tragedi itu datang. Seorang paranormal yang diajak ke lokasi merasa rumah Salma masih hidup. Ia menggambarkan energi yang tidak selesai, seperti seseorang yang masih ingin berbicara namun tak punya suara. Di dapur, ia menemukan mangkuk berisi bunga kering dan rambut manusia. Di langit-langit, ada simbol aneh yang hanya bisa dilihat saat lampu dimatikan. Menurutnya, rumah itu menjadi perantara antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi, dan Fadil mungkin tidak hilang, melainkan berpindah. Di balik lemari tua, ditemukan secarik surat yang tampaknya ditulis oleh Fadil. Tulisannya terburu-buru, sebagian robek, tapi isi utamanya mengisyaratkan rasa takut dan penyesalan. Ia menyebut dia yang kembali dan janji yang tidak ditepati. Ada kalimat terakhir yang menggetarkan, "Kalau ibu baca ini, aku mungkin sudah di sisi lain. Tapi aku akan jaga ibu dan kakak, meski harus diam selamanya." Surat itu tidak pernah terkirim, namun kini menjadi satu-satunya suara yang menjelaskan isi hati Fadil sebelum hilang. Malam itu, keluarga petugas kepolisian yang menjaga TKP mendengar suara langkah kaki berat dari loteng. Padahal, loteng rumah Salma tidak memiliki akses dari dalam rumah. Saat diperiksa keesokan harinya, ditemukan papan kayu yang dilonggarkan, serta boneka kecil tergantung dengan tali rafia. Di bawahnya, terdapat foto keluarga Salma yang gosong di bagian wajah Fadil. Fenomena semakin membuat tim penyidik terbelah antara logika dan sesuatu yang tak kasat mata. Seorang warga yang sempat melihat Fadil terakhir kali ditemukan meninggal mendadak di kebunnya. Tubuhnya membeku meski cuaca sedang panas. Di tangannya tergenggam ranting kering dan secari kertas bertuliskan satu kata, "Ampuni." Tidak ditemukan penyebab medis yang jelas. Warga semakin yakin ada kutukan turun-temurun yang kembali aktif. Desa mulai sepi. Anak-anak dilarang bermain dekat hutan. Kepala desa meminta polisi menghentikan penyelidikan dan membiarkan semuanya berlalu, demi keselamatan semua. Tim investigasi menemukan tempat pemujaan tua di tengah hutan, lingkaran batu dengan ukiran kuno. Di tengahnya, ada tungku kecil dengan abu hangus dan potongan pakaian anak-anak. Menurut sejarah lisan, tempat itu digunakan untuk penyatuan arwah oleh nenek moyang Fadil. Salma, sebagai keturunan, semestinya menjaga situs itu. Tapi setelah suaminya meninggal, ia tak pernah ke sana lagi. Ritual penjagaan dilupakan, dan kini, diyakini arwah yang terikat di sana mencari pengganti. Seorang pakar supranatural mengatakan Fadil mungkin tak pergi, melainkan tertarik ke dimensi lain lewat jembatan tak kasat mata, sebuah ruang antara hidup dan mati yang bisa terbuka di tempat-tempat tertentu. Hutan Subang dipercaya memiliki simpul energi yang cukup kuat untuk membuka jalur itu. Kamera termal menangkap suhu tak wajar di beberapa titik, dan suara anak-anak terus terekam tanpa sumber jelas. Penelusuran fisik berakhir buntu, tapi keyakinan akan eksistensi Fadil di sisi lain semakin kuat. Penyelidikan resmi akhirnya ditutup tanpa kesimpulan. Kasus dianggap tidak dapat diselesaikan dengan metode forensik konvensional. Rumah Salma dibiarkan kosong, terkunci oleh garis polisi yang mulai pudar. Warga enggan melintas di depan halaman itu. Namun, setiap pagi tanggal kematian Salma,
Suara ketukan 3 kali terdengar dari dalam rumah, selalu pada pukul yang sama. Jejak kaki kecil kadang muncul di tanah basah sehabis hujan. Fadil tak pernah ditemukan. Tapi sebagian orang percaya, ia masih menjaga dalam diam yang abadi.